Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mendapat intimidasi oleh Kejaksaan Negeri Lahat atas kasus pengeroyokan seorang pelajar meminta keadilan kepada Presiden Joko Widodo. Gudang yang dijadikan tempat penyimpanan BBM ilegal di Desa Payakabung, Kabupaten Ogan Ilir, digerebek polisi. Jalan lintas kabupaten yang menghubungkan 2 desa di Kabupaten Pali amblas. Jalan lintas kabupaten yang menghubungkan Desa Tempirai dengan Desa Air Hitam, Kabupaten Pali amblas. Diduga amblasnya jalan tersebut disebabkan adanya pergerakan tanah. Seperti inilah kondisi jalan kabupaten yang menghubungkan Desa Tempirai Selatan dengan Desa Air Hitam Kabupaten Pali. Amblas akibat pergeseran tanah. Untuk melintas di jalan ini, pengendara sepeda motor maupun mobil harus ekstra hati-hati sebab dapat menimbulkan kecelakaan. Warga setempat resah karena amblasnya jalan ini menyebabkan pipa PDAM rusak sehingga pendistribusian air bersih untuk warga terganggu. Harapan saya kepada pemerintah Kabupaten Pali, khususnya Dinas PU, segera turun ke lapangan dan segera diperbaiki. Karena tanah longsor ini mengakibatkan pecahnya pipa PDAM dan di situ mengakibatkan masyarakat kami terganggu, kurang minum dan terganggu prasarana masak-memasak. Warga berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan permasalahan ini karena jalan amblas dan rusaknya pipa PDAM akan berdampak luas bagi kehidupan warga sekitar. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Jembatan air Siamang yang berada di Desa Sukamerindu, Muara Enim akan diperbaiki. Untuk menghindari penumpukan kendaraan, pihak kepolisian pun merekayasa lalu lintas dan membatasi tonase kendaraan yang melintas. Tonase kendaraan yang akan melintas di Jalan Lintas Batu Raja Prabu Mulih untuk sementara waktu akan dibatasi. Tonase kendaraan yang diperbolehkan melintas hanya di bawah 15 ton. Peraturan tersebut menyusul perbaikan jembatan air Siamang di Desa Sukamerindu, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim. Selama jembatan air Siamang diperbaiki, pihak kepolisian juga merekayasa lalu lintas. Untuk tonase kendaraan di bawah 15 ton akan diarahkan melintas melalui jembatan Baile yang berada di samping jembatan air Siamang. Sedang untuk kendaraan bertonase di atas 15 ton akan dialihkan melalui jalur Simpang Meo menuju Muara Enim. Polres Ogan Komering Ulu akan menyiagakan satgas di 4 titik selama masa perbaikan jembatan berlangsung. Pengalihan jalan kita nanti membuat satgas. Satgas ada di 4 titik, yaitu pertama di Batu Kuning, kemudian di Simpang Mentor, dan ketiga di Tugu Tani Prabu Mule. Kemudian untuk antisipasi kegiatan pengalihan itu tentunya nanti tertumpu di Jalan Simpang Meo, kita membuat satgas di situ juga di Pengandonan. Jembatan air Siamang mengalami kerusakan pada girder dan plat lantainya setelah bekas kayu yang berada di bawahnya terbakar pada 16 Januari 2023 lalu. Diperkirakan perbaikan jembatan ini akan memakan waktu hingga 7 bulan ke depan. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Muara Enim. Cuaca ekstrim dan kebakaran lahan membuat kualitas udara di Kabupaten Pali buruk. Kondisi itu mengakibatkan warga rentan terserang infeksi pernapasan saluran akut atau ISPA. Warga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Hampir 2 pekan, kualitas udara di Kabupaten Pali buruk. Cuaca ekstrim serta asap dari kebakaran lahan yang melanda sebagian wilayah di Kabupaten Pali dituding menjadi pemicunya. Buruknya kualitas udara mengakibatkan masyarakat rentan terserang penyakit ISPA. Untuk menghindari hal itu, warga pun diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah. Namun jika ingin beraktivitas, warga disarankan menggunakan masker.
Tak hanya itu, warga juga diminta banyak mengonsumsi air putih dan vitamin. Kalau untuk suasana cuaca yang sekarang ini dianjurkan untuk banyak minum air putih ya. Kemudian mengurangi aktivitas di luar ruangan yang tidak perlu. Jadi menghindari dehidrasi, banyak minum, dan tidak lupa konsumsi vitamin atau suplemen yang diperlukan. Berdasarkan data dari RSUD Talang Ubi, pasien yang terserang ISPA di bulan Mei berjumlah 23 orang. Sebagian besar dari mereka masih berusia anak-anak dengan usia 7 hingga 15 tahun. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Proses seleksi penerimaan anggota Polri di Polda Sumatera Selatan memasuki pemeriksaan kesehatan tahap kedua. Tahap kedua ini, kesehatan semua peserta diperiksa secara menyeluruh mulai dari tes urin hingga tes kejiwaan. Selasa pagi, ratusan calon anggota Polri yang mendaftar di Polda Sumatera Selatan diperiksa kesehatannya. Pemeriksaan kesehatan tahap 2 ini diikuti oleh 898 peserta calon bintara Polri yang lulus pada tes kesehatan tahap pertama. Adapun pemeriksaan yang dilakukan pada tahap 2 ini meliputi tes urin, tes darah, ronsen, tes kejiwaan, serta tes elektrokardiogram. Pemeriksaan kesehatan ini untuk memastikan para peserta benar-benar dalam kondisi sehat. Pada tes kesehatan tahap 2 ini menggunakan sistem gugur, namun bagi peserta yang dinyatakan memenuhi syarat, mereka dapat mengikuti proses seleksi berikutnya. Untuk bintara dimulai hari ini, itu materi tesnya sama, jumlah yang melaksanakan kegiatan untuk Dinkes 2 sejumlah 898 orang. Di tahun 2023 ini lebih dari 3.700 peserta yang mengikuti proses seleksi Polri melalui Polda Sumatera Selatan. Para peserta seleksi mengikuti beberapa jalur yang terdiri dari jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama. Pada proses seleksi kali ini, Polda Sumatera Selatan menerapkan prinsip betah yang artinya bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Laporan tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Ilham Ardiansyah, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.